Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kuliah online dari Romi Muhammad Ramdhani. Ini merupakan mata kuliah pengantar ilmu hukum atau biasa disebut PIH. Dan ini adalah bab sumber-sumber hukum. Pertama, sebagai pembuka dari bab ini, saya akan memaparkan tokoh yang mengemukakan mengenai sumber hukum. Saya ambil pertama adalah Hans Kelsen. Beliau mengemukakan bahwa sumber hukum ini memiliki ciri yang ambigu dan ciri yang figuratif. Maksudnya apa? Pertama, figuratif itu sebagai simbol, kemudian ambigu itu memiliki makna lebih dari satu. Maka untuk menerjemahkan sumber hukum itu ada lebih dari satu cara. Bisa dari kebiasaan, bisa dari proses legislasi, bagaimana undang-undang ini bisa dihadirkan. Dan juga tentunya kita harus mengingat bagaimana validitas dari hukum itu. Mungkin nanti validitasnya ada sumber hukum yang berdasar dari norma hukum dasar. Itu dia gambaran definisi sumber hukum dari Hans Kelsen. Tadi kita sudah bahas sumber hukum menurut Hans Kelsen. Bagaimana menurut Kansil? Dia mengemukakan bahwa sumber hukum segala apapun yang bisa membuat, menciptakan aturan dan juga sanksi yang tegas. Setelah membahas sumber hukum, kita akan maju kepada pembagian dari sumber hukum. Ada material dan formil. Kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana definisinya menurut Algra. Beliau mengatakan bahwa sumber hukum material adalah dari mana sumber material itu berasal atau ada. Sedangkan formil, ini bagaimana sumber hukum ini memiliki kekuatan untuk ditegakkan. Terkait pembagian sumber hukum, bagaimana Marhainis mengemukakan atau membaginya? Jelas ada dua sama ya, sumber hukum formil dan material. Menurut beliau, sumber hukum material itu terkait erat dengan isinya. Kata kunci adalah pada isinya. Jadi isinya itu sebagai nanti pedoman bagaimana aturan mainnya, katakanlah. Contohnya apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nah, itu kan pengaturannya ada di sana. Lalu bagaimana dengan hukum formil? Hukum formil ini dapat dibagi menjadi dua. Jadi hukum formil ini dapat dibagi menjadi dua menurut beliau. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Apa saja hukum formil ini? Undang-undang, kebiasaan ada jurisprudensi, ada konvensi, ada doktrin. Nah, undang-undang katakanlah kalau lebih detail apa? Ya KUHP-nya, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. Kan kalau yang tadi KUHP ya, yang material. Sekarang formilnya ya acaranya. Terkait sumber hukum yang formil ini, selain yang 5 saya sebut, Utrecht menambahkan satu. Beliau mengatakan adanya sumber dari agama. Tadi saya sebut ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Hukum tertulis adalah hukum yang ada dicantumkan di berbagai peraturan perundang-undangan. Tertulis ini dapat dibagi lagi menjadi dua. Ada yang dikodifikasi, ada yang belum ataupun tidak dikodifikasi saat ini kondisinya. Apa sih arti dari kodifikasi itu? Itu disusun secara sistematis, digabungkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pengaturannya itu misalnya ada beberapa bab. Itu kan disusun, ada 1, 2, nanti kalian tinggal baca enak, ada urutannya. Bagaimana yang belum atau tidak dikodifikasi ya, sebaliknya yang tercecer pembagiannya ada di mana bagian-bagian tersebut. Dia gambaran dari hukum tertulis, disebut juga written law ya. Nah, banyak istilah. Sekarang bagaimana dengan hukum tidak tertulis? Tentu saja hukum tidak tertulis ini merupakan pelengkap dari hukum tertulis yang dapat menjadi pertimbangan dari hakim ketika mengambil putusan. Nah, rekan-rekan pendengar kuliah online Romi Muhammad Ramdhani, sekarang apa definisi dari hukum tidak tertulis? Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup
diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum ini timbul bukan karena ada prosedur formal, pengajuankah, diujikah, diputuskan, bukan demikian, tapi memang yang diyakini itu hidup dan dipatuhi. Misalnya apa? Hukum agama, apalagi kebiasaan hukum adat, itu dia gambaran dari hukum tidak tertulis. Ada pembeda jelas antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Apa saja? Misal, hukum tertulis ini lahir dari instansi, dari kekuasaan yang formal. Sedangkan hukum tidak tertulis lahir di masyarakat. Tokoh adat misal ada, tapi di masyarakat ini orang-orang yang terkait ada sepakatan di sana. Hukum tertulis ini menjamin kepastian hukum. Sedangkan hukum tidak tertulis bisa jadi tidak pasti karena terkait dengan sifatnya yang dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ada kebijaksanaan di sana yang lebih sesuai dengan nilai masyarakat. Sedangkan nilai dari hukum tertulis ini lebih statis. Jadi kalau yang hukum tidak tertulis lebih dinamis, ini statis untuk menjamin kepastian hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romi Muhammad Ramdhani, dosen mata kuliah Pancasila Anda, kembali akan mempresentasikan untuk belajar online Anda materi mengenai bab dari hukum dasar. Materi ini pada beberapa kampus akan menjadi berbeda. Ada yang mengatakan Pancasila sebagai dasar negara. Namun pengembangannya, benang merahnya tentu saja akan sama. Apa yang kita bahas pertama, teman-teman yang di kampus? Kita akan membahas hal pertama bahwa Pancasila itu memiliki substansi atau memiliki nilai-nilai yang akan menjadi dasar, yang akan menjadi pedoman untuk Undang-Undang Dasar. Makanya disebut Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila ini akan ada ruhnya di Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila substansinya akan menjadi abstrak, maka ini akan dijabarkan lebih detail di bawahnya. Kita mulai pembahasan yang awal bahwa Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis. Kita sudah tahu di slide sebelumnya bahwa Pancasila abstrak, selanjutnya menjadi lebih detail di Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar tertulis. Maka kita pahami sekarang, hukum dasar itu apa? Definisinya sebagai apa? Maka menjadi pengembangan lebih luas, undang-undang itu benar-benar sebagai dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi penyelenggaraan negara yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan didasari dari Undang-Undang Dasar. Yang Undang-Undang Dasar ini ruhnya dari Pancasila. Apa tujuan dari tertulisnya Undang-Undang Dasar 1945? Tentu saja di sini ada poin utamanya menjaga warganya tetap selamat. Lebih detail, turunan dari Undang-Undang Dasar adalah undang-undang. Banyak contoh undang-undang. Saya ngambil contoh di sini misal saja Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Beberapa pertanyaan teman-teman mungkin, dari mana informasi mengenai denda yang ada ketika ada polisi lalu lintas mengenakan kepada Anda? Ternyata itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Anda bisa baca, Anda bisa search, Anda bisa browse undang-undang tersebut. Ini contoh undang-undang yang didasarkan dari Undang-Undang Dasar, mempunyai orientasi untuk menjaga keselamatan, maka silakan dipatuhi. Misalnya menggunakan helm standar, pengemudi tidak menggunakan handphone, karena tujuannya untuk keselamatan pengguna motor dan sekitarnya, karena bisa mencelakakan orang lain. Itu yang diwaspadai. Selain hukum dasar atau yang tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis, biasa dinamakan sebagai konvensi, di mana ini dapat menjadi penjelasan dari Undang-Undang Dasar. Jadi namanya aturan, contohnya di sini Undang-Undang Dasar, akan ada bagian penjelasan yang
lebih detail ya, lebih detail. Apa contoh dari hukum dasar atau dari aturan tak tertulis ini? Misal saja attitude atau kebiasaan-kebiasaan pematuhan akan norma-norma, parkir sesuai pada garis yang ditentukan, tidak mengambil hak orang lain. Apalagi hukum dasar tidak tertulis, misalnya hukum adat yang berlaku di lokasi Anda. Bisa jadi Anda sekarang merupakan pendatang yang mendengarkan presentasi online ini, maka patuhilah hukum adat yang ada. Beradaptasilah dengan hukum adat yang ada untuk keselarasan tentu saja lingkungan Anda.